Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tugas yang sudah diberikan ya. Oke, coba kita cari soal yang cukup menarik untuk didiskusikan. Soal nomor 5. Ini dibacakan oleh Mbak Amelia Pratiwi. Ya, soalnya adalah disuruh mengintegralkan 3 RdR halaman berapa ini? Halaman 416 nomor 5. Ya. Soalnya adalah integral 3 RdR dibagi akar 1 minus R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini kok bisa kayak gini nih ceritanya bagaimana? Ini 3 akar minus 1 ds. Ini 3 integral minus 1 ds. Nah, ds-nya ini apa ya? Ini ds-nya apa ini? Nah, jadi ini harus dimisalkan dulu ya. Kok tahu-tahu hasilnya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi harus dimisalkan dulu S-nya itu apa, jadi harus tahu dulu ya. Coba yang lainnya kita cek. Nah, seperti ini maksud saya ya. Mestinya dimisalkan dulu. Oh, ini misalnya adalah U sama dengan akar 1 minus R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini agak ribet ini Mas, Mbak ya. Oke, berarti itu 3 integral R. Tuh, ini gimana? Sudah dimisalkan, tapi kok yang dimisalkannya nggak hilang nih. Gimana ini ya? Dan hasilnya ya, ini gimana nih ya ceritanya? Kok seperti itu? Ini sudah dimisalkan, tapi kok permisalannya kok tidak masuk ya? Wah ya, apa ini? Bingung saya melihatnya. Mestinya kalau ini dimisalkan, maka U-nya sudah masuk di persamaan itu, menggantikan. Oke, coba kita lihat yang ini. Pekerjaan lah ini ya, seperti itu ya. Oke, misalkan U 1 minus R kuadrat. Nah, otomatis DU adalah minus 2R dr. Nah, seperti itu. Sehingga hasil dari permisalannya itu dimasukkan. Nah, ini sudah betul ya. Dari sini maka permisalannya dimasukkan semuanya, sehingga semua semua persamaan itu sudah digantikan dengan U ya, seperti itu. Nah, berarti 3 RdR itu ini kok masih ada R ya. Nah, RdR ini kan sudah bisa hilang dari ini tuh ya.
Lah begini kok. Nah ini kok sudah U-nya juga sudah hilang. Nah ini sudah hilang tapi ada integralnya ini begini. Oke, sebenarnya langkah awalnya sudah betul ya. Ya seperti itu, coba kita anukan. Baik, coba kita lanjutkan nomor 5. Soalnya halaman 416 ya. Soalnya adalah integral dari apa itu? 3R dr dibagi akar 1 minus R kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi kita misalkan saja, karena kalau konvensional ini agak ruwet ya, maka kita misalkan saja misalnya bagian yang lebih kompleks ya, ini 1 minus R kuadrat. Jadi misalkan U sama dengan 1 minus R kuadrat, berarti DU sama dengan minus 2R seperti itu dr. Nah, berarti bagian yang lain yang belum dimisalkan, R dr seperti itu, berarti sama dengan minus setengah DU. Nah, seperti itu. Jadi pahami ya? Sehingga maka ini Anda gantikan saja dengan permisalan itu. Berarti 3 dikalikan minus setengah DU dibagi U pangkat setengah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi U pangkat, aduh, saya kok masih adaptasi ya pakai pulpen ini. Oke, lantas itu kan sudah bisa Anda Anda integralkan atau kita buat bentuk yang lebih mudah. Berarti kan 3 minus setengah ini kan bisa dikeluarkan ya. Berarti minus 3/2 integral dari U pangkat minus setengah DU. Nah, jadi kalau kita sudah membuat permisalan seperti ini, maka itu sudah tidak merubah arti ya, seperti itu. Berarti minus 3/2 dikalikan, ini kan U pangkat minus setengah, berarti ini kan pangkatnya ditambah 1, terus ini dibagikan, kan gitu ya. Bagikan kan berarti setengah. Oke, pangkatkan U dikalikan U pangkat setengah, karena pangkatnya bertambah 1, terus ditambah C ya, seperti itu. Ya, berarti sama dengan, nah, seperti itu. Ini di sini kan bisa ada sesuatu yang bisa dicoret itu ya, seperti itu. Ini dicoret boleh toh. Ini perkalian, berarti minus 3 U pangkat setengah, aduh plus C ya, seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan hasilnya, maka U dikembalikan ke posisi semula. Minus 3 tadi U adalah
1 minus R kuadrat. Nah, seperti ini. 1 minus R kuadrat. Pangkat setengah, jangan lupa. Ditambah C. Lah ini sudah jadi. Ya, seperti itu. Kalau pangkatnya dijadikan bentuk akar, juga boleh ya, seperti itu. Oke, sehingga hasilnya adalah minus 3 akar 1 minus R kuadrat plus C, jangan lupa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi nah ini kok sudah dirubah menjadi DU, tapi kok masih ada R-nya ya, seperti itu. Mestinya cukup RDR itu bisa digantikan dari sini. Ya, RDR itu bisa digantikan dari sini. RDR itu, nah seperti itu, RDR itu kan berarti DU per min 2, seperti itu. Oke, gitu ya. Selanjutnya, hal menarik yang perlu kita diskusikan adalah nomor 21. Nah, seperti itu. Nomor 21 coba kita cek. Nomor 21. Nah, nomor 21 soalnya adalah nomor 21 itu temukan persamaan dari kurva yang menyinggung. Nah, yang menyinggung pada garis 2x plus y sama dengan 5. Ya, seperti itu mestinya ditulis ya. Wikipedia nih kok x per ini enggak salah. Nomor 21. Wah, ini soalnya aja kayaknya salah ini ya kok. Ya Allah, ini enggak pemilihan ya. Mestinya soalnya itu Anda kalau mengerjakan itu soalnya ditulis dulu. Itu kan ada soal cerita toh. Ditulis dulu yang betul. Coba kita cek pekerjaan temannya. Nomor 21. Tulis dulu soalnya. Nah, cari persamaan dengan tangen. Tangen itu maksudnya menyinggung ya. Tangent to. Menyinggung pada garis. Jadi kalau menyinggung artinya apa? Berarti dia mempunyai slope yang sama. Terus ada keterangannya pada titik 1,3. Berarti slope yang sama pada titik tersebut. Di mana turunan kedua dari garisnya itu 4 per x pangkat 3. Jadi ada bantunya itu. Oke, coba. Ya. Garis yang sama, slope-nya itu 2x plus y sama dengan 5. Berarti y sama dengan minus 2x ini. Nah, ini mestinya minus 2x min plus 5 ya. Sulit plus 5 ya, titiknya 1,3 dengan turunan kedua 4x pangkat 3. 4x pangkat 3, maka kita dapatkan turunan pertamanya, oke, 4 dibagi minus 3 plus 1, ya. Pangkatnya ditambahkan 1 menjadi pembaginya. Oke, good. X pangkat 3 itu kan kalau dinaikkan itu kan menjadi X pangkat minus 3, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini Y-nya. Oke, karena Y aksen sama dengan M. Oke, good. Substitusi titik. Ya. Oke, jadi di sini tadi kan sudah ada keterangan ya bahwa turunan karena tangent
karena tangent itu artinya menyinggung, itu menyiinggungnya itu artinya berarti dia mempunyai slope yang sama. Slope yang sama berarti dicari Y aksen atau turunan pertama. Turunan pertama berarti turunan keduanya tadi diintegralkan. Ya, seperti itu. Ini diintegralkan, lantas ketemunya ini. Oke, ketemunya ini. Tadi sudah ketemu slope-nya itu adalah minus 2. Nah, ini minus 2. Oke, jadi minus 2 itu masukkan saja di turunan pertama. Ya, aksennya itu ya minus 2x min 2 plus C. Ingat plus C karena mesti ada konstanta yang dihilangkan seperti itu, maka harus ditambahkan C. Dan itu nilainya sama dengan 2. Sama dengan, kok ini sama dengan minus 2 ya. Seperti itu. Ini hanya salah tulis saja. Dan itu nilainya minus 2 itu pada titik 1,3. Berarti dia gradiennya pada saat 1,3. Maka masukkan saja satunya. Karena hasilnya harus minus 2 kan gitu ya. Berarti minus 2, 1 pangkat minus 2, 1 pangkat minus 2 itu kan sama dengan 1/1 pangkat 2 kan gitu ya. 1/1 pangkat 2 ya 1. Karena 1 dikalikan dipangkatkan berapa pun juga 1. Berarti minus 2 plus C sama dengan minus 2. Berarti C-nya itu sama dengan 0. Berarti artinya di sini turunan pertamanya itu enggak, C-nya sama dengan kan 0, artinya tidak ada C-nya. Nah, oke, good. Berarti ya aksen sama dengan minus 2x kuadrat. Lantas dari situ dicari turunan pertama, berarti diintegralkan lagi. Nah, oke, good. Bagus, hasilnya ini diintegralkan lagi sehingga minus 2. Oke, pangkatnya ditambahkan 1, terus menjadi pembagi, terus X-nya pangkatnya naik 1, seperti itu. Berarti minus setengah. Oke. Minus setengah dibagi minus 1, yang berarti 2 ya. X pangkat 1. Oke, sudah ketemu. Lah ini sudah ketemu. Lah ini itu melewati titik 1,3, maka masukkan saja 1,3-nya itu. Ya, oke, good. Melalui titik 1,3, maka masukkan sehingga C-nya ketemu 1. Nah, ini masukkan 1,3 kan 2 dikalikan 1 pangkat minus 1 kan jadi 2 ya. Berarti 2 plus C, berarti C-nya adalah 1. Oke, good. Berarti hasilnya bagus ya. Anda mesti mengingat ya, seperti ini kan kita sudah membahas di di matematika 1. Di matematika 1 nah, di matematika 1, jadi nggak usah bingung ketika ada Anda harus kembali lagi mengingat konsep-konsep yang lalu. Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari hiperbola ya, seperti itu, bentuk dari hiperbola. Nah, ini yang penting malah tidak ditulis ini. Mestinya 1,3 kan gitu ya. Karena itu melewati 1,3. Gitu. Oke. Nah, jadi Anda tulis lagi tadi. Berarti sudah ketemu ya. Sudah ketemu Y sama dengan berapa? 2 per X ditambah 1.
Y sama dengan 2. Aduh. Y sama dengan 2/X ditambah 1. Ingat sebenarnya ini adalah bentuk dari hiperbola. Oke, coba kita buat seperti ini boleh? Y minus 1, 2/X. Boleh toh? Ya, ini dipindah sini kan minus 1. Atau Y minus 1 kalikan X 2. Kan berarti ketemu toh? Komakanya pusatnya itu adalah berapa? Adalah 0,1 ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau digambar, ini 1 di sini, menjadi asimptot ya, menjadi asimptot. Terus berarti garisnya grafiknya kasarnya seperti ini. Berarti di daerah ini kuadran 1 dan 3 ya, seperti itu. Daerah plus dan min. Kenapa? Karena ini konstantannya adalah 1. Seperti itu. Dibuka lagi anunya. Oke, kalau kepingin digambar jelas, kalau kepingin digambar jelas maka dibuat saja garis bilangan ya, seperti itu. X, Y kan ini pembuat 2 itu kan 1, 2 ya toh? Pembuat 2 adalah 1, 2. Berarti kalau 1 Y-nya berapa? Y-nya itu adalah yang di sini adalah 2. Berarti Y-nya adalah berarti 3 kan gitu ya. Betul enggak? 3 minus 1 kan 2. 2 kali 1 adalah 2. Seperti itu. Oke, kalau 2 berarti berapa? Y-nya adalah Y minus 1 adalah 1. Berarti Y-nya sendiri adalah 2. Berarti sudah ketemu. 1,3, 2,2. Intinya harus di atasnya. Ya, seperti itu. Dilanjutkan boleh. Misalnya X-nya adalah setengah. Berarti Y minus 1-nya adalah 4. Y minus 1-nya adalah 4. Berarti Y-nya adalah 5. Betul enggak? Nah, berarti setengah, 5 dan seterusnya. Nah, ini sudah digambar. Nah, ini sudah betul ya, itu sudah betul. Nah, mestinya titik yang penting itu 1,3 di sini. Nah, ini harus dititiki dan dilewati. Dan Anda lihat tadi persamaan yang disinggung. Nah, persamaan yang disinggung berapa? Nah, itu minus 2x plus 5. Itu hati-hati ya. Minus 2x plus 5. Nah, itu gambarnya minus 2x plus 5 itu kira-kira di sini. Nah, 2,5. Jadi sorry, ini memotong ini memotong 5 ya toh, berupa garis, terus memotong X-nya 2,5. Jadi hubungkan seperti ini ya. Jadi ini harus dipertepat lagi, menyinggung berarti ini ada titik 1,3 ya, seperti itu. Nah, kalau digambar jadi seperti ini. Misalnya digambar tapi harus diperbaiki dulu ini 1 kan,
ini kan 0,1 ya toh, ini kan berarti 1 2 3 4 5, berarti 5 di sini. Terus ini 1 2 3 4 5. Tadi garis yang disinggung itu adalah di sini. Tuh. Ya, berarti ada. Agak sulit ya, agak. Nah, seperti itu. Lantas garisnya ini ya berbeda. Ini 1,3 di sini. Terus tadi berapa? 2,2 di sini. Ya toh? Terus minus setengah, 0,5 di sini. Ya, terus berapa lagi? Jadi kalau dihubungkan, jelas. Aduh. Ya, seperti ini. Tapi asintut ya di sini nih, tidak menyinggung Y sama dengan 1. Tapi asintut. Tapi mendekati. Oke, jadi itu ya. Jadi silakan diperbaiki. Jadi kalau ditambahi anunya, ditambahi titiknya seperti itu. Tambahi titiknya kalau X sama dengan 4 nah seperti itu, berarti Y-1 itu sama dengan setengah, berarti Y-nya adalah 1/2. 1/2 berarti 4, berarti di sini. Berarti ini seperti ini. Ya, kalau diperhalus sulit menggambar. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Silakan Anda perhalus sendiri gambarnya. Tinggal saja. Ini 1,5 berarti di sini. Terus 1,3 di sini. Terus 2,2 di sini. Terus 4,1,5 berarti di sini. Hubungkan saja. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi itu ya. Yang dimaksudkan oleh soal itu adalah garis ini. Yaitu tadi ketemuannya apa? Y sama dengan berapa? Tadi 2/X ya. Y sama dengan 2/X ditambah 1. Jadi nggak usah bingung ya.
konsep-konsep lama dibuka kembali. Jadi ini adalah sebenarnya berupa hiperbola. Jadi ada dua, tapi yang kita pakai di sini saja karena dia menyinggung pada garis yang dimaksud, terus melalui titik ini yang penting, seperti dalam soal 1,3. Oke, jadi itu selanjutnya yang menarik untuk dibicarakan. Coba ini kita lihat pekerjaan selanjutnya oleh Mas Fajar. Oke, kita koreksi ya, betul. Oke. Kok bisa ini? Ini kok bisa ini? Kok bisa muncul 5 ini? Anda jangan salah ya. Ini bukan titik 1,3. Ya, tetapi ini slope-nya. Slope-nya harus sama dengan berapa itu tadi? Slope-nya minus 2 kan gitu ya. Maka ini dicari dulu. Seperti pekerjaan temanmu dibuat dalam Y sama dengan minus 2X plus 5. Ya, seperti itu. Nah, makanya gambarnya sama. Oke, jadi itu ya. Coba sekarang kita lihat yang nomor 11 halaman 421. Oke. Jadi pekerjaan ini Mbak Rismawati sudah betul mencari mencari fungsinya. Hanya saja ini gambarnya kurang sedikit. Nah, dan mestinya garis yang menyinggung itu digambar sekalian. Nah, seperti yang saya gambar di merah ini, dan selanjutnya titik yang penting yang disinggung itu adalah 1,3 harus digambarkan gitu ya. Ini yang disinggung 1,3 mana tidak menyinggung ya. Seperti itu. Jadi diperbaiki sedikit saja ya. Oke, selanjutnya yang nomor 11. Nomor 11. Yuk kita cek halaman 4 berapa itu? 421. Nah, 421 ini juga latihan aplikasi ya. 421. 41 itu kalau nggak salah NPC ya. Yang nomor 11 ya. Nomor 11 itu adalah marginal propensity to consume dalam billion dollar, dalam miliar dolar itu adalah 0,5 ditambah sepertiga pangkat sepertiga X pangkat sepertiga ya. Nah, ini kok pangkat setengahnya begini. Bawahnya betul, tapi bawahnya betul, tapi atasnya salah ini. Ya, seperti itu. Oke, maka ini diintegralkan saja, tentunya diintegralkan terhadap dx. Oke, ketemunya 0,5x. Nah, ini sudah menggunakan 0,5, kok pakai 0,5 saja ya. Tidak dipakai setengah, bingung lah ini. Pakai setengah kembali lagi ke 0,5 ya oke. Maka diintegralkan saja. Diintegralkan saja sepertiga X pangkat sepertiga X pangkat. Aduh,
Ini kok kayak gini. Kalau Anda bingung seperti ini gitu ya, kalau Anda bingung seperti ini, dinaikkan saja anunya. Jadi sepertiga itu yang saya lingkari itu, sepertiga variabelnya dinaikkan, X pangkat min sepertiga lagi itu ya. Nah, seperti itu. Biar nggak bingung. Ya, kalau itu diintegralkan berarti berubah-ubah setengah 0,5. Balik lagi 0,5. Oke, mestinya 0,5 X ditambah ini sepertiga dikalikan. Nah, dikalikan seper ya. Dikalikan seper ini berasal dari minus sepertiga dinaikkan 1. Kan berarti 2/3. Berarti sepertiga D1. Ini kok bisa muncul 0,5 dari mana? Ya. Ya Allah. Kita cek yang ini. Oke. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini salah soal ya, mestinya ini kan sepertiga. Ya. Sepertiga. Nah, ini mestinya dianu dulu. X pangkat. Kok bisa X pangkat setengahnya itu dari mana? Seperti itu. Dari mana ini? Lah, ini dengan ini aja udah beda loh ya. Berarti Anda prosesnya nih kurang tepat ini. Kok bisa muncul seperti itu ya? Walaupun hasilnya betul, tapi prosesnya dari mana ini kok seperti ini? Ya. Ini kok bisa seperti ini, terus di bawahnya jadi seperti ini ya. Itu jelas beda ya. Nggak mungkin itu. Nah, mestinya X pangkat 2/3, ya betul. Seperti itu. Tapi ini kesini lah, dari mana itu? Sepertiga X pangkat setengah kok jadi itu. Ya. Coba kita lihat yang 11 nih. Kyo apa nulisnya? Saya harapkan Anda mengerjakan sendiri ya. Kalau melihat copy paste mestinya harus dicermati betul. Walaupun ini hasilnya betul, tapi dari mana hasilnya kan seperti itu. Ini kok 0,5 X berlangsung sepertiga. Ditambahkan apa piye semestinya itu. Kan dari mana itu ya? Coba kita kerjakan. Bersamanya berapa? Ya. 0,5
Jadi tulis saja MPC itu adalah 0,5 ditambah 1/3 X pangkat 1/3, seperti itu. Terus ada keterangan if X-nya 0, maka konsumsinya adalah 6. Nah, mestinya ini ditulis saja. Kalau Anda bingung ini, ditulis kembali MPC itu 0,5 1/3 X pangkat minus 1/3 lah, gitu aja ya, seperti itu. Terus kita cari C-nya. C-nya berarti integral dari yang di atas ini kan, gitu ya. Atau saya tulis saja 0,5 1/3 X pangkat minus 1/3 dx. Nah, seperti itu. Ini 0,5 X ditambah 1/3 dibagi atau dikali 1/, ini dipangkatkan, pangkatnya ditambah 1 kan berarti menjadi 2/3 kan, gitu ya. Terus X pangkat 2/3 ya, seperti itu. Karena pangkatnya bertambah 1 ditambah C. Oke. Ini fungsi konsumsinya 0,5 X ditambah, ini bisa dicoret, berarti setengah X pangkat 2/3 plus C. Sedangkan konsumsinya itu nilainya 6 pada saat X-nya 0. 0 ditambah 0 plus C. Berarti C yang ini ya, seperti itu sama dengan 6. Jadi kita tulis lagi ya, persamaan konsumsi itu adalah 0,5 X ditambah setengah, atau kalau ini 0,5 berarti ditambah 0,5 X pangkat 2/3 plus, nah itu sudah ketemu ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda itu agak bingung, maka ini sebaiknya yang ini dinaikkan sehingga menjadi X pangkat minus 1/3 supaya Anda nggak bingung ya. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, dari saya cukup itu. Yang lainnya saya pikir lebih mudah ya dari yang kita bahas ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari feedback yang saya berikan di tugas kelima ya, dari materi, maksudnya tugas 5, terus materinya adalah di konsep integral. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari yang saya sampaikan. Semoga Anda betul-betul mempelajari. Sekali lagi, jangan menggantungkan teman ya. Belajar bersama boleh, tetapi Anda harus betul-betul mempelajari ya, seperti itu. Jangan cuma copy paste apa yang dikerjakan teman sehingga nggak jelas itu. Ada link-link yang nggak jelas, ini kok bisa jadi seperti ini, kok bisa jadi seperti ini, gitu ya. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Sekali lagi, belajar dan belajar ya. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.